mungkin karena kita perwakilan dari direktur khusus kriminal. Rekan saya juga ada dari direktur kriminal itu, direktur narkoba. Jadi kesempatan ini Pak, kami ingin pertama, ini setelah awal kami juga sekarang ada aplikasi yang namanya PPI, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Teknologi dan Informasi. Dan ini juga sudah MOU, sudah sanksi ya. Kemudian kita juga sudah mulai baru-baru ini untuk menggunakan Terpadu. Seiring dengan penggunaan ini juga kami menggunakan elektronik manajemen penyidikan. Jadi produk-produk ini kita juga dari sini. Kemudian sekarang sudah mengambil SPPTI dan sudah terpadu dengan program dari kejaksaan CNX, sehingga SPPT pun sudah berjalan. Nah, untuk Terpadu ini juga sudah kita lakukan. Yang ingin kita tanyakan, apakah Terpadu ini koneksi juga untuk SPPTI? Karena berdasarkan pemeriksaan kita masih belum. Apakah ini nanti bisa terpadu juga dengan MP kita, SPPTI? Nah, sudah banyak aplikasi juga untuk kita juga. Itu pertama. Kedua juga saya lihat di beberapa ini terkait penyidik dengan penuntut hukum. Bagaimana dengan tembusan-tembusan untuk putusan-putusan pengadilan? Jadi gimana nanti? Saya rasa dari saya mungkin ini aja dulu. Mungkin ada pertanyaan lain. Terima kasih Pak. Ada yang mau tanya lagi dari Pak? Ada Pak? Terima kasih. Saya perkenalkan diri. Saya saat ini dari ini pertanyaannya untuk sekarang sebenarnya yang jadi aku tidak ingat dalam SPPT kemarin di sana yang menjadi kendala kadang-kadang mereka harus 2 kali dengan yang harapan kali sih Terpadu ini sudah ada juga seperti SPP ada salah kita untuk penyidikan di sekarang langsung ke TNI kalau punya aplikasi sehingga bekerjanya dalam satu aplikasi kerjaan ini bisa agak kurang sedikit harus melihat di sini lagi dengan persoalan-persoalan teknis yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya Terpadu ini benar-benar diterapkan ini harapan kami agar di kehidupan kita sosialisasi benar-benar dilaksanakan dengan mengundang pemilih-pemilih yang ada di Polres dan Polsek. Karena kalau pengalaman dulu waktu pertama sekali ini sudah penyidikan kita laksanakan dengan teman-teman ini kita melaksanakan langsung tidak berjalan bagaimana cara memimpin bikin apa saja yang ada di institusi pendidikan yang kami lihat masih kurang. Jadi penyidik kita terutama di Polsek ini semua yang memahami aplikasi apa saja yang ada di Terpadu. Karena kemarin kami juga mulai menunjukkan setelah penanganan
sinkronisasi. Jadi sinkronisasi ini dengan JNS ya, terus manajemen pendidikan. Jadi enggak 2 kali input ya Pak ya. Jadi itu masalah. Yang kedua juga masalah sosialisasi. Banyak teman-teman di pelosok-pelosok itu belum, setelah adanya MOU tidak ada pemahaman ya Pak ya. Nah, begitu tidak lupa nih kita Pak. Kita langsung kepada Pak Mario tadi direspon atas pertanyaan bapak-bapak kita dari polisi ini. Tidak bingung Pak. Oh bukan, tidak bingung ini tadi. Oke, silakan Pak Mario. Tadi bingung ya Pak Dan ya. Jadi memang seperti yang disampaikan dari bapak kita di Polda tadi, Reskrim khusus sama narkoba ya. Memang Mahkamah Agung itu ikut di dalam nota kesepahaman dan perjanjian kerja bersama SPPTI sistem Jadi di kita di Mahkamah Agung itu ada namanya sistem informasi pengadilan ya. Memang di mekanisme administrasi kerja kita di pengadilan ada SIPP-nya. Dan berpadu ini adalah bagian dari SIP sebetulnya, sistem informasi pengadilan. Harapannya ke depan memang kita menginginkan antara berpadu yang merupakan satu kesatuan dari SPP-nya Mahkamah Agung itu terintegrasi dengan sistem yang ada di aparat penegak hukum lain. Harapan kita seperti itu. Jadi melalui wadah SPPTTI ya, pertukaran data itu, maka yang sekarang SPPTTI itu lebih banyak pertukaran data saja, informasi. Ke depan ya termasuk juga pertukaran dokumen Pak. Nah itu yang sekarang kan mungkin di perkembangan SPPTTI kan belum maksimal ke sana. Jadi seperti berita acara, ya berkas yang dilimpahkan dari penyidik ke penuntut, kemudian yang dilimpah ke pengadilan gitu kan. Maka itu kita bekerjanya adalah di dalam sistem yang terintegrasi itu tadi. Jadi kalau penyidik bekerjanya di EMP-nya, ya, kemudian nanti penuntut bekerja di DNS-nya. Itu nanti berkas itulah yang sampai ke pengadilan. Memang harapan kita seperti itu. Mungkin nanti juga akan ditambahkan oleh Pak Mustamir bagaimana Mahkamah Agung mengkoordinasikan di dalam Pokja SPPTTI itu supaya memang SIP-nya Mahkamah Agung bukan hanya SIP tapi juga termasuk berpadu yang khusus untuk untuk elektronik berkas pidana terpadunya ini juga nanti bisa terintegrasi atau terkoneksi melalui wadah SPPTTI seperti itu Pak. Nah, kemudian tadi mengenai sosialisasi ya Pak John ya. Jadi memang kita terus melalui Biro Hukum dan Humas, di Biro Hukum Humas untuk tingkat Mahkamah Agung Pak, itu ada komunikasi atau koordinasi dengan pengadilan-pengadilan baik di tingkat banding dan pengadilan di tingkat pertama supaya memang tentang layanan fitur yang ada di berpadu ini pada semua tingkatan peradilan ya, di tingkat PT-nya sampai ke PN-nya itu bisa terkomunikasikan dengan baik ya aparatur penegak hukum yang lain. Nah, harapan kita ini kan juga dalam wadah ini PN hadir ya sewilayah PT Riau ya Pak ya. Jadi memang apa yang diberikan masukan tadi dari Bapak-Bapak Polda itu untuk bisa maksimal ya penggunaan berpadu ini memang perlu ada kekuatan sosialisasi ya kepada penyidik-penyidik yang ada di Polres, yang ada di Polsek, itu ya Pak John ya.
Pak Busranti. Ini pertanyaannya dari penyidik ini, mereka ini bagaimana sih supaya terintegrasi? Ya. Terjadinya sinkronisasi dengan aplikasi yang mereka punya. Dan lagi 2 kali kerja di Pak Bus. Ya. Oke Pak Bus, silakan Pak Bus. Coba. Tadi di awal Pak Firman sudah jelaskan bahwa tujuan Everpadu adalah katanya efisiensi dan efektivitas, tapi kalau kerja 2 kali bukan efektif ya. Ini malah bikin pekerjaan baru dan itu tadi berjadinya. Jadi karena ini pertanyaannya tadi agak serius, saya menanggapinya juga agak serius terkait dengan apa. Jadi SPPTI itu bukan aplikasi. SPPTI itu adalah sistem yang mengintegrasikan aplikasi masing-masing dari internal. CMS dari Kejaksaan, EMP dari Kepolisian, SIP dari Mahkamah Agung, STP dari Penuntutan, kemudian Sinergi dari KPK, Ebitik dari BNN, saling terhubung melalui namanya Puskarda, Pusat Pertukaran Data. Ya, dari situ. Nah, Everpadu ini tidak bertentangan dengan SPPTI, sekali lagi tidak. Justru mempercepat, tadi sampaikan Pak Bia, mempercepat pertukaran dokumen. Nah, bagaimana nih kok bisa mengikut 2 kali? Jadi gini ceritanya Bapak. Kami kebetulan di tim SPPTI juga selalu komunikasi dengan Pusitas. Ini ketika nanti dari EMP kepolisian sudah bisa langsung mengirimkan langsung dokumen masuk melalui Puskarda dan tembus ke Everpadu, maka tidak lagi pengimpunan di situ. Jadi ini cuma masa transisi aja, masa di awal saja. Kenapa? Karena setahu saya pertukaran dokumen di SPPTI baru 4. SPDP dari kepolisian, kemudian P21 dari Kejaksaan, salinan putusan dari pengadilan, kemudian pemberitahuan masa tahanan habis dari Kemenkumham. Selebihnya itu belum ada pertukaran dokumen. Itu di 2023 ini memang hasil rapat terakhir dengan tim SPPTI didorong supaya permohonan izin atau petunjuk penyitaan, izin petunjuk penggeledahan cukup misalnya di EMP nanti diklik kirim, langsung terkirim masuk ke Everpadu, di pengadilan proses terkirim lagi sampai ke sana seperti itu. Nah, tahap kedepannya baru masuk ke Balikpapan. Namun Mahkamah Agung sudah jalan lebih dulu menyiapkan itu. Jadi Bapak Ibu nanti tidak lagi kaget, lagi dikerjakan lagi, sudah terbiasa namanya digitalisasi. Ini tahap awal memang Pak. Namanya sesuatu yang baru ya. Nah, baru juga kadang-kadang kita repot kan mencari jalan mana yang terbaik. Tapi nanti ketika sudah kami terus mendorong supaya ini secepatnya saling tersinergi. Bukan cuma EMP kepolisian, CMS Kejaksaan, STP dari Kemenkumham, Sinergi dari KPK dan Ebitik dari BNN. Nanti akan saling terhubung semuanya Bapak ya. Seperti itu. Nah, terkait yang kedua, yang masalah sosialisasi. Nah, ini yang saya suatu kesyukuran karena ternyata dengan kegiatan ini kami jadi tahu, oh ternyata belum maksimal. Bapak Ibu belum tahu ternyata misalnya di sana bagaimana bentuknya, bagaimana jurnalisnya. Melalui media ini, forum ini, kita jadi tahu kalau ini ternyata belum merata. Ini masukan bagi kami untuk mendorong bagaimana supaya lebih mengoptimalkan proses sosialisasi ke semua aparat penegak hukum lainnya. Saya kira kurang lebih seperti itu. Mantap. Jadi bapak-bapak, saya lihat upaya Mahkamah Agung untuk pengembangan ke depannya masih terus berlanjut. Dan ini bagus untuk memang sinergitas ini berlanjut ke depan dan kita sinkron. Benar ya? Kita aja di PNK ya, ketika kita sudah mengisi pendaftaran berkas, itu sudah masuk dalam SPP. Enak kerja kami Pak. Nah, mudah-mudahan Pak yang ke depan pengembangan oleh Pak Rio, Pak Mus, ke depan ya, tim pengembangannya juga. Kenapa Pak? Mas Tim, inilah pakarnya Pak. Pak, kesini Pak, Mas Tim. Itu Mas Tim. Nah, Mas Tim lihat. Sini Mas Tim. Sini Mas Tim. Aduh. Inilah orangnya Pak yang bidangnya Pak, yang Pak Mas Tim ini adalah yang bidangnya yang melahirkan Everpadu nih Pak. Ini Pak Mas Tim ya. Ini dari penyidik ini bilang Mas Pak kami, tolong dong Pak, sinergitasnya mana katanya. Pak nggak
sinkron juga nih. 3 kali kami melakukan upload data. Nah, sadar betul juga Pak bahwa mereka akan melakukan pengembangan ke depannya. Ya betul Pak Masjid. Cuma jawab lah. Biar nggak ada undang-undang lagi. Selamat Masjid. Kami dari Pak Agung memang belakangan ini intensif dengan Polri itu sedang merencanakan integrasi dengan IMP. Kemarin juga dari Polri juga datang ke Bukas. Dari Polri bilang IMP saat ini katanya sedang ada fitur lagi, sedang ditinggalkan lagi. Ketika nanti IMP-nya itu sudah mendekati final, barulah nanti akan diintegrasikan ke Iberpadu tapi oleh PRI. Nah, itu artinya apa? Itu artinya Bapak Ibu harus input data di IMP. Kalau kita misalkan ada CMS, kalau apa sudah STP, inputnya dengan sangat lengkap dan juga hindari kesalahan. Jadi nanti ketika sudah diintegrasi itu akan secara otomatis diambil datanya. Kalau Iberpadu ambil dokumennya, kalau yang lainnya nanti juga bisa kepolisian memerlukan data apapun dari Iberpadu itu juga bisa dianalisis. Seperti itu info yang terakhir saya dapatkan dari Polri. Terima kasih. Mudah-mudahan ini memang percepatan dari pengembangan Iberpadu ini ke depan akan membuat kita. Jadi Pak ya, sebenarnya dengan sesuatu perubahan itu jangan menjadikan itu suatu kendala bagi kita ya. Tapi kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah, orang lain akan berubah kita Pak. Habis kalau kita di rumah orang habis kita. Jadi kita tumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada aparat penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan, di pengadilan. Dan rasa percaya ini nanti akan menimbulkan bahwa mereka merasa terlindungi oleh lain. Baik, kita buka lagi pertanyaan yang lain. Ada yang mau bertanya? Siapa namanya? Oke. Mana? Sebut nama, dari mana? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Hunter. Siapa? Nama saya Hunter. Hunter. Dede Hunter. Apa? Saya pengamat komputer dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Oh, penerapan komputer dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Siak Sri Indrapura. Silakan Mas Hunter. Sebenarnya ini hal yang sederhana. Ini hanya terkait dengan tanggal permohonan yang sudah diajukan baik itu dari penyidik, pelimpahan ataupun penyidikan dan lain-lainnya. Jadi kadang ada kejadian seperti ini Pak. Mereka sudah mengajukan tanggal permohonan di tanggal hari ini, tapi karena hal ini memang masih tergolong baru di para penyidik, mereka kadang mendapat kesalahan waktu penginputan kan seperti itu Pak. Nah, sementara karena ada kesalahan seperti itu dari sisi pengadilan belum bisa mengeluarkan penetapannya karena ini dibutuhkan perbaikan dulu pengajuan permohonannya ini. Nah, ketika kita udah mengembalikan permohonannya ini ke bagian penyidik, kadang ada beberapa penyidik itu kalau menurut saya walaupun itu subjektif, menurut saya kadang kurang lebih karena mereka kadang nggak langsung memperbaiki gitu. Jadi kadang ada jeda 2 hari, ada jeda 1 hari yang mengakibatkan jadinya penetapan yang akan dikeluarkan dari pengadilan nanti di KSIBP itu jadi tanggalnya jauh berbeda dari tanggal permohonan di awal. Sehingga kadang kita mensiasati itu di pengadilan itu saat kita minta penyidik waktu memperbaiki itu tanggal permohonannya diedit juga gitu, diedit ke tanggal itu diajukan kembali biar nanti tanggal permohonannya dengan tanggal penetapan itu sinkron. Karena kalau tanggal permohonannya dengan tanggal penetapan nanti beda jauh itu kan akan jadi makna yang kurang baik di situ pengadilannya kesana pengadilan lama gitu prosesnya jadinya. Padahal kan karena pengadilan tidak ingin memproses tapi karena penetapan permohonan ini terus belum valid, belum benar keseluruhannya. Nah, saya ingin bertanya cara
tanggal sudah lengkap, baru tanggal tersebut. Sekarang dia padahal beberapa hari yang lalu dia permohonan kan? Nah, bagaimana tuh Pak? Silakan Pak. Pada prinsipnya kalau memang ada yang perlu dikoreksi bayar ya, itu kan memang dari pengadilan dan PN itu memberikan pilihan kepada pilihan sebelum bahwa perbaikan jadi dipilih untuk diperbaiki. Ketika proses dipilih misalnya ada pengajuan izin penyitaan dipilih untuk diperbaiki, itu akan kembali ke penyidik. Ada menu perbaikan ya? Nanti kalau yang disampaikan Pak itu ternyata ketika dikembalikan untuk diperbaiki, perbaikannya itu nggak langsung ditindaklanjuti, mungkin ada jeda waktu, ya, mungkin 2 hari, ya. Kekhawatirannya kan nanti ketika diterbitkan penetapan dari PN, ya sesuai dengan tanggal perbaikan itu terlihat lama, ya terlihat lama antara tanggal permohonan dengan tanggal terbitnya penetapan. Kalau saya sih merespon di sini perlu koordinasi yang baik antara PN dengan pihak kepolisian supaya tidak terjadi jarak atau jeda waktu yang lama ya antara tanggal dikembalikan untuk diperbaiki itu dengan pengajuan dokumen perbaikannya. Karena kalau kita nanti seperti yang disampaikan Pak Hunter mengedit kembali tanggal permohonan itu takutnya menjadikan kita di dalam tertib administrasi ini malah tidak tertib. Kalau saya sih itu sampaikan menanggapi persoalan yang disampaikan oleh Pak Hunter. Jadi perkuat koordinasinya ya Hunter ya dengan pihak mitra APH. Oke, Mas Hunter kemana Pak? Apa lagi? Oh, masih penasaran ya Pak? Penasaran. Atau tambah lagi Pak? Oke, saya tambahkan lagi sedikit Pak Jo. Jadi intinya tidak perlu khawatir karena akan terlihat lama kemudian melakukan itu sama dengan pengubah data. Kalau memang dikirim di tanggal 1, nggak usah diubah sampai tanggal 3 supaya terkesan cepat. Biarkan saja karena 3 hari yang dimasukkan di SKKN 2365 adalah 3 hari sejak lengkapnya data masuk
Atau pertama dia Mas Tim ya? Mungkin saya mau menyampaikan hal mendasar. Di pengadilan itu, kalau untuk administrasi, kalau misalnya administrasinya itu dinyatakan nggak lengkap, janganlah sekali-sekali menerima hal itu, karena itu akan menjadi kesalahan pengadilan. Betul ya Pak ya? Itu betul. Yang kedua, yang butuh penetapan itu katakanlah penyidik ya. Kalau memang penyidik itu serius untuk penetapan itu ya, dari itu juga Pak. Harusnya dengan kesadarannya sendiri, harusnya memperbaiki berkas itu. Karena di Perbankan kan ada fitur notifikasi ke email, ada fitur notifikasi ke WhatsApp. Dan yang ketiga, ini juga membuat saya bertanya-tanya nih, bagaimana dengan pimpinan penyidiknya? Apakah pimpinan dari si penyidiknya ini apakah nanya ya ke anak buahnya penyidik tadi, yang kamu ajukan dia baru sudah ada penetapannya belum? Sudah ditetapkan sama pengadilan belum? Kan harusnya kalau sebagai pimpinan nanya dong ya. Oh, Pak, ini saya masih salah. Harusnya seperti itu kan, masih salah komandan gitu. Sudah kalau kayak gitu kan berarti harusnya diperbaiki. Dalam hal ini saya melihat mungkin karena ini masih baru aplikasi yang barunya, semestinya komandan atau atasan dari penyidiknya itu juga harus selalu monitoring. Jangan monitoringnya dari sisi pengadilan ke pengadilan. Dalam hal ini PN ke PT, PT ke harusnya dari sisi penuntut pun seperti itu kan. Masing-masing kan punya pimpinan masing-masing ya, harusnya bisa monitoring di hal itu gitu agar pelaksanaan di Perbankan ini penting. Karena kalau berbicara pidana kan nggak cuma pengadilan aja, ada ambil mainnya misalnya ada kejaksaan juga, ada kepolisian juga seperti itu. Ambil itu ya, pimpinan juga pimpinan di perusahaan juga. Pakistan juga, ya Pak ya. Ada monitor dong, itu juga lengkap belum tuh? Tuh ya Pak ya. Bapak ini bertanya nih, siapa namanya Pak? Saya ingin bertanya, Pak. Dulu, jangan izin bertanya namanya dulu dong. Salam. Bayu, Pak. Mantap Bayu. Om Bayu. Ya, dari Bayu dari mana? dari Pengadilan Negeri Bogor. Jabatannya apa? Masih ketua sekarang. Masih ketua. Silakan Mas Bayu. Jadi saya keluar pengen tanya dulu nih Pak. Kan saya sampaikan juga di BKS dari kita. Tampilan standar sejak tahun ini saya dengan standar BKS tahun depan sana itu sepertinya bukan tampilan standar yang tadi pertama kali saya pegang. Jadi kalau mau tahu itu standar di akun ketua dan wakil itu apa aja sih? Baik dulu deh. Nanti apa bisa saya mau izin. Ini fiturnya harus gitu ya. Gitu. Silakan Mas Tim. Mau izin yang boleh Ini langsung. ranahnya Mas Tim ya. Ranah Mas Tim ya. Silakan Mas Tim. Mas aja mas. Oh iya. Ya, mohon izin Pak. Jadi kalau untuk user ketua wakil itu menu-menunya yang paling atas tentu saja monitoring ya, monitoring yang baru. Kemudian di bawahnya ada perpanjangan penahanan itu untuk misalnya 3 kali. Kemudian juga ada di situ kita sudah bikin monitoring sama untuk laporan ini tentang elektronik. Jadi nanti ketika ada penetapan yang sudah diupload oleh Pankut, penetapan apapun itu, kemudian juga belum ditantang secara elektronik oleh ketua atau wakilnya, nanti ada notifikasi di situ. Jadi menunya yang pertama ada untuk monitoringnya, kemudian ada perpanjangan penahanannya, kemudian ada untuk monitoring data elektronik dan untuk melakukan catatan elektronik. Kalau untuk menu yang lain, kayak misalnya seperti di e-court, untuk persidangan dan lain sebagainya itu kan belum kita develop seperti itu. Jadi itu saja. Itu utamanya seperti kelima pas naik ada nggak di Kalau kelihatan berkas kan kalau action role-nya sebenarnya Pankut Pak ya. Jadi kita hilangkan seperti itu. mau dihilangkan ya? Iya. Oh Pak. Jadi bahkan yang apa masalahnya penahanan di user ketua dan wakil. Ya, dan itu memang di penahanan kita bikin ada di ketua dan wakil
yang sudah penetapan supaya kelihatan. Minimal orangnya juga ya. Di situ bisa dilihat. Sepertinya lebih kalau di monitoring misalnya yang saya klik, kalau monitoring saya klik itu yang hanya tampil lawan itu. Iya, iya. Paham saya. Maksudnya apa? Pengen Ada dari detailnya. detailnya. Ya berarti untuk kedepannya kita bikin seperti itu ya. Bisa kelihatan listnya, misalnya penetapannya apa yang belum, pas itu ada kelihatan apa, ada kemudian. Saya gini, sekalian dong dibantu ketua-ketua. Oh, iya. Gitu kan, artinya sekalian naruh ini udah lah sekalian ini. Jadi kami kalau detail kan lebih nampak lebih enak pasti ya. Ya tapi maksudnya mungkin ya kalau dia jumlah ada di monitoring jumlahnya. Saya sekali dibuka ya. Dibuka ya, nggak keluar Pak. Ya, banyak orang banyak. Tapi kan bisa tahu proses sampai di mana. Nanti kedepannya Itu yang kita minta, itu yang kita minta. Justru itu yang kita minta. Kalau kita harus terus kita harus manggil petugasnya, namanya bukan E lagi gitu. Satu lagi. Nah, terus yang soal ini, kemarin kita lagi gas juga besok besok kita gas. Besok ini persoalannya kita pakai input data dari user dan mau besok ikut di lapas itu kita koordinasi dengan lapas. Mereka input terus dikeluarkan form berkasnya dan itu tanda-tanda harus dibawa ke kami, bawa ke kantor pengadilan untuk sama kita katakan ini. Jadi saya nggak pusing dengan itu. Saya sampai orang nggak bisa kan. Padahal sebenarnya saya sudah memilih sudah disetujui untuk yang BS dan BSN. Hanya nggak tahu orang nggak bisa saya nggak apa-apa lah kalau kita bawa secara sistem. Kalau saya ternyata sudah dari situ, nah itu nggak bisa ya. Ya, untuk yang itu izin besar. Nakal. Lanjut Pak. Ya, untuk fitur izin besar memang kami belum sediakan untuk tantangan elektroniknya karena nanti di pembahasan selanjutnya akan kita bahas ya, itu terjadi di semua satgas ini. Oh, saya paham. Tapi kalau belum tertentu bisa ada tantangan ekonomi, apakah bisa ditindaklanjuti oleh orang LP? Bisa karena tetap bisa diatur suratnya ditandatangani secara fisik di scan. Oh, yang di situ. Memang sekarang begitu Pak. Oh iya lah. Jadi sebenarnya bisa juga kalau orang-orang daerah kalau di daerah itu dipanggil narasumber juga. Karena dia yang ini dia ngalami tiap hari persoalannya apa. Tapi nanti kan ada pengembangan juga Pak ya? Pengembangan juga. Makasih Mas Dimas. Ya. Oke, terima kasih juga Pak Ketua Mikalis. Sebelum kita satu pertanyaan ini deh, Pak. Ini kita sebelum menutup dari mana? Ini Pak. Orangnya mana? Mana orangnya? Oh, Pak sini lah. Oh, ini Pak. Itu Pak. Sini. Berapa sini? Sini, kasih mic-nya. Sobat ada. Terima kasih. Berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutanto Langkah di Tengah. Terkait dengan yang terbaru, yang pertama poin 7 terkait dengan yang pertama adalah status penahanan terdakwa yang ditahan di Tangerang. Ketika alih penahanan menjadi penahanan rutan, alih menjadi penahanan hakim, karena masih statusnya ditahan di rutan Melati, itu ketika memilih menu rutan tidak nampak. Kemarin kita sudah tanyakan ke Pak Dio, mohon tentunya yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan menu-menu yang ada di produk terbaru terkait dengan perkara korupsi. Tidak secara otomatis tersinkron ke SIPP. Lain halnya kalau dengan umum langsung tersinkron ke menu SIPP. Mohon tunjukkan nanti solusinya. Kemudian terkait dengan dokumen-dokumen yang ada unsur Excel-nya itu sangat sulit untuk sinkron. Yang merupakan data-data khususnya di Berapa tuh?
demikianlah kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau pertanyaan nih Pak Rio nih, itu kenapa kalau tipikor nggak sinkron tuh ya? Yang lain nggak bisa sinkron. Nah, memang kalau tipikor di anak didikannya? Malahan Hah? ini kan dikembangkan secara khusus. Oh, gitu khusus. Nah, lalu mengenai penahanan juga kan ditanyakan juga. Nah, Jadi gitu. saya coba respon tuh. Ya, silakan Pak Rio. Dari Pak Panitra PN Pekanbaru ya tadi. Pertama memang untuk jenis penahanan ya Panitra, ketika itu sudah penahanan hakim gitu ya, malahan misalnya perpanjangan penahanan GPT pun itu dibacanya masih ada penyidik di situ. Itu tadi memang sempat kita diskusikan juga dengan Pak Usami, dengan Pak Steve. Ya mungkin kalau bisa klasifikasinya itu tetap dikembalikan kepada jenis penahanannya, jadi tahanan rutan, tahanan rumah, tahanan kota kan bisa kalau klasifikasinya kan. Nah, itu mungkin nanti bisa kita sampaikan masukan yang kemarin itu muncul dari pertanyaan di YPN Pekanbaru ya untuk pendataan ke depan ya. Karena memang sekarang realitanya Pak John, kalau dipilihnya itu rutan, memang hanya yang tahanan rutan saja muncul. Ketika dia ditempatkan tahanannya bisa jadi tahanan Polres, di Polsek itu nggak muncul itu tahanan. Itu mungkin Kalau di polsek pun tetap rutan nggak tulisnya. nah gitu. Mas, jangan karena polsek ada karena rutan. Coba ya. Tapi tempatnya di Polsek. Itu mungkin nanti masukan yang disampaikan dari YPN. Terus untuk perkara tipikor ya tadi Pak John ya. Kita sinkron. Ini kasusnya kalau saya tidak salah kemarin dari beberapa perkara yang tipikor dilimpahkan di Pekanbaru, datanya itu turun ke SIPP, tapi untuk dokumennya kayak dakwaan segala macam itu nggak turun ya Pak Panitra ya. Cuma dokumennya saja, cuma data limpahnya saja masuk, tapi dokumennya nggak masuk. Nah, ini mungkin karena ada dokternya nih Pak Fajar ya, bidannya mungkin tadi gimana Mas Steve? Tadi saya sempat mendengar katanya apa dokumennya Excel gitu ya Pak ya. Kalau saran kami jangan Excel, jadi yang bisa diterima itu kan nanti kan dakwaan itu turun ke SPP nih Pak. Ini kan turun ke SPP. Maksudnya itu Pak, keluar itu dalam bentuk Excel nggak bisa disinkronkan kan? Ya. Apa tadi gitu? Jadi gini, di SPP itu nggak bisa untuk menyimpan Excel. Jadinya di berpadu itu untuk dakwaan kita sediakan dua. Pertama dakwaan yang PDF, yang kedua dakwaan yang Word. Jadi uploadnya harus dua itu, PDF sama Word. Karena nanti yang akan disampaikan ke SPP-nya yang PDF ataupun yang Word itu. Kalau yang Excel itu nggak bisa. Karena coba aja Bapak upload misalnya penetapan atau putusan atau apapun lah itu dari SPP, tapi filenya Excel itu pasti nggak bisa. Excel mas. Wah, format PDF dan masuk ke SPP. Jadi PU Pak itu biasanya. Iya, lebih baik PDF atau Word saja Pak. Iya. Iya. Kata Excel dalam dakwaan itu Iya. Bagus saya. ya kan? Tapi nggak masker jadi saya coba berguru ke beliau. Dari masalah barang itu saya berguru ke beliau juga. Betul ya. Sudah. Oke. Puas tak? Ya, mungkin saya juga mau mengingatkan sama pengadilan beberapa minggu ini seringkali terjadi contoh ya, sebenarnya itu pidana anak, cuman masuk ke SIP kok jadi pidana biasa gitu, itu sering beberapa minggu ini sering terjadi. Mungkin bisa disampaikan ke penuntut saat melimpah kan ada pilihan tuh mau apakah jadi tipikor, apa anak, atau pidana biasa. Nah itu harus dicek lagi, jangan sampai penuntutnya itu salah. Kalau salah misalnya, katakanlah dia mau pidana anak, tapi yang dia pilih pidana biasa. Nanti ketika sampai ke SPP, ketika terlibat SPP, itu jadinya pidana biasa gitu. Itu kan harus diperbaiki lagi gitu ya. Dan sayang banget, memang sih itu bisa diedit di depannya oleh penuntut, cuman kan memakan waktu lagi gitu. Sementara kan kita tahu kan gimana harus cepat. Sejak awal. Ya. Ada tambahkan? Coba menangkap beberapa masukan-masukan dari Pak Ketua tadi, kemudian ada Bapak Putra, ini jadi bahan pada pertama bagi kami. Luar biasa Pak ya. Dan ya, mudah
memang di acara Truslo apakah kriteria tahun 2024 banyak masukan yang mungkin dipakai akan bermanfaat ke depan lagi Pak. Nah, kita terima kasih kepada Audil Pak ya. Tapi kok untuk kita tepuk tangan. Mantap. Nah, untuk menghilangkan ketegangan kita lagi, kita minta kepada